Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis tadi drain oli Uni Oil, terus ganti oli BM1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau drain oli Uni Oil. Menurut penulis sudah kasar, udah menurun kemampuannya, udah mendekati 400 km. Ini lebih bagus dari oli lain ya. Oli lain itu 250 km sudah butuh banget ganti oli. Jadi itu kondisi olinya. Masih ada bening-beningnya ya. Tapi kemampuannya udah turun. Entah kenapa ada glitter sekitarnya ya. Karena penulis nggak tambahi apa-apa di situ. Lumayan ya, dipakai anak 38 km per liter. Ini oil tripnya 444. Nah, udah memang waktunya ya. Termasuk irit loh dipakai anak dapat 38 km per liter, biasanya lebih buruk. Jadi begini kondisi olinya. Ini warnanya hijau nih harusnya. Entah mengapa kok bekat ya, padahal baru 400 km. Warnanya kasal GPS ya segini. Ini kayaknya oli Uni Oil ini masih termasuk yang cepet hitam juga ya. Oli penggantinya nanti ini BM1 Synthetic Motor Oil PC 1000. Pakai PCAFA Polar Compound Anti Friction Additive. Katanya bisa meningkatkan tenaga, perlindungan optimum, mengurangi aus dan suara, mesin halus dan dingin, mengurangi konsumsi bahan bakar, mencegah penguapan. Ada sertifikasi MA di sini. Entah beneran enggak. Ini enggak ada anunya. Oh ya, Pacific Lubritama. Dibuat Pacific Lubritama. Satu liter ya. Yes, dalamnya kayak gini. Dari dalamnya BM1 kayak gini. A step ahead teknologi. Tulisannya cek burung. Guys, gini tok. Suruh potong sini ya. Guys, penulis coba tuang. Kemarin penulis toletkan Panvita Flying Fat di sini ya. Sekarang sudah nggak ada bagasi ya. Aduh.
kemasannya dibikin ribet. Kenapa nggak dibuat khusus gitu, dibuat kayak ada corongnya gitu ya. PC 1000. PC 1000 itu oli BM1 yang untuk motor ya, yang Jaso MA. Cerita Uni Oil dulu. Uni Oil ya termasuk agak lebih mendingan dari yang tengah-tengah. Kebanyakan oli kalau di motor penulis ini 250 wis kasar. Ini termasuk enduro, termasuk Prima XP, termasuk yang lain-lain lah. Malah ada yang lebih parah seperti misalnya PTT Adnoc Delta Loop, Valvoline Cam ya, Valvoline Cam itu kurang bagus. Nah, Uni Oil termasuk lumayan. Kasarnya juga nggak terlalu kasar sih, tapi menurut penulis kok sudah ada penurunan performa. Dan benar ya, ketika penulis drain warna olinya sudah hijau kotor ya, hijau yang keputih-putihan gitu ya. Ada kayak buih-buih kecil-kecil atau glitter mungkin ya. Padahal penulis nggak pakai aditif apa-apa waktu pakai Uni Oil, maksudnya aditif olinya nggak pakai. Terakhir sebelum di drain penulis kasih Valvita frying pan, tapi itu nggak ada partikelnya di situ. Oh, digawe goreng ya kan partikelnya. Pemane dari sisi kemampuan olinya ya nurunkan performa tapi nggak banyak, jadi performa turunnya nggak banyak-banyak. Performa motor ya 18 detik itu termasuk oke ya, karena oli-oli lain ada yang sampai 19 atau 20 detik menghalangi 0-100 nya. Jadi kecepatan 0-100 nya masih acceptable lah, 18 detik itu masih normal lah. Cuma awetnya itu yang ya termasuk kurang. Direkomendasikan ya karena kualitasnya setara enduro Prima XP, agak kurang dari Meseran XP ya, agak lebih awet Meseran XP sedikit kalau menurut penulis. Karena sudah setara enduro Prima XP yang keketalan sama ya, menurut penulis oke lah. Seandainya penulis paksakan sampai 600 sampai 700 itu menurut penulis ya masih nggak masalah ya, tapi penulis pengen lebih cepat ganti aja. Ya wes, sekarang pakai BM1. BM1 itu dibuat oleh Pacific Lubritama.
terus dikemas oleh Indo atau apa lah. Kalau Pacific Lubritama itu apa? Pana Oil mungkin, lupa penulis. Nanti penulis cari lah. Pacific Lubritama itu produknya apa aja. Di Indonesia ini satu pabrikan itu bisa mengeluarkan lebih dari satu merek ya. Dan apa? Beda merek itu tim marketingnya beda. Jadi kayak seakan-akan produk yang berbeda, padahal ya pabriknya sama. Yang jelas sekali itu ya apa jenenge, Sinexo dan Bus ya. Nggak ada ya orang yang nyambungkan bahwa Sinexo dan Bus itu sebenarnya sama. Reviewer juga pada nggak sadar semua. Baru setelah lihat di websitenya pemerintah opo itu terus lipang tau boh bolah pokoknya yang untuk sertifikasi SNI baru ketahuan sama kok. Sama toh. Jadi penulis bakal cari juga yang Pacific Lubritama ini. Oli ini katanya di bungkusnya ada tulisannya polar komponen dan AFA anti friction aditif. Ada kata-kata polar di situ. Polar komponen, polar molekul, polar zat pintar, polar apa mana? Polar spesial polar aditif gitu ya. Mengapa kok oli-oli itu sering nyebut polar ya? Hal ini biasanya dianggap cuma gimmick marketing ya, kalau sama grup oli. Tapi kalau menurut penulis ini merupakan indikasi bahwa dia pakai bahan campuran yang punya sifat polar yang kuat. Contoh yang punya sifat polar kuat apa? Yang biasa kalau dipakai di dunia oli adalah ester. Jadi kalau ester itu dia punya sifat polar kuat. Apa sih unggulan dari sifat polar kuat ini? Sifat polar kuat ini akan membuat oli itu daya perlindungannya lebih kuat. Jadi oli lapisan tipis dari olinya itu akan lebih mampu melapisi permukaan logam, jadi lebih kuat nahan tekanan, lebih tahan terhadap gesekan. Jadi suatu hal yang wajar bila oli itu dikasih polar komponen. Pabrikan oli yang genah nggak pakai bilang-bilang juga sudah ngasih polar komponen ini. Nah ini jadi fokus di oli BM1 ya. Penulis kok dari tiru-tiru BM1, biarlah ya. Soalnya kalau top 1 ngomongin top 1 kan ya. Aduh lupa 0-100, harusnya tadi 0-100 ya. Tapi ini pagi-pagi dingin, angel untuk dapat hasil. Saya nyoba muter lagi ya, penasaran dengan ininya.
dengan tarikan di atasnya. Ini kemarin sama anak yang belikan Pertalite motornya. Penulis ya lupa ngomong, sama-sama Pertalite beda pom bensin ya beda rasanya. Lupa ngasih arahan pom bensin mana, mungkin dikasih saya ya. Kalau nyebrang gini kecepatannya usahakan agak lebih kencang dari yang lain ya, sehingga bisa manuver lebih mudah ya. Jangan lebih pelan itu beresiko. Karena sama anak dibeli bensin Pertalite yang nggak jelas, tenaganya ya jadi agak kurang. Tapi ini juga kayaknya bisa jadi karena olinya ya. Jadi yang penulis rasakan sekarang beda dari saat berangkat tadi. Sangat berangkat tadi rasanya masih agak mantap ya. Sekarang jadi agak lemah. Tapi olinya licin. Ini terasa licin. RPM rendah licin, RPM tinggi licin. Ya, jadi ini licin, tapi kayak gak ada tenaga nih. Mentok 113. Dulu pakai Castrol GPS penulis bisa nyampe 119 di tempat yang sama. Ini 113. Jadi menurut penulis ini menurunkan performa, tapi kayaknya nggak banyak. Menurunkan performa bukan soal licin ya. Jadi ini mungkin ibaratnya kayak Amsoil Signature. Amsoil Signature itu bikin tarikan nggak enak, tapi top speednya masih tetap tinggi. Malah di jalan yang sebelah kanan ini yang beton, top speed bisa sampai 115, sesuatu yang ya nggak pernah penulis alami pakai oli-oli lain. Jadi yang dikurangi ini powernya. Jadi ruang bakar ini ada kena aditif ya, kena sampai aditif. Jadi performa nggak keluar. Tapi licin ini, licin. Jadi licinnya ya licin. Di RPM bawah halus kayaknya aditifnya cukup baik lah, nggak kayak Amsoil. Amsoil itu ndur tok sing halus. Dipakai ngebut halus ya harus ya, karena dia demonya akan pakai apa jenenge itu, Timken mesin ya. Kalau demo pakai Timken mesin RPM atas wajib halus. Entah kenapa ya itu mobil kelunuk gitu ya, melanggar lampu lagi. Ini lebih lambat daripada kemarin, entah apa cuacanya, suhunya sama atau enggak ya. Jadi yang belum tahu motor penulis ini kalau pas lagi dingin kayak sama tuh temenan kan ya, ada kayak lambat gitu ya.
wes, apalagi yang belum soal impresi BMW ini adalah ketahanannya ya. Kalau ketahanannya untuk sementara kayak kuat ya, tapi ya masalahnya ketutupan sama efek aditif ya. Jadi untuk tahu kemampuan bahan dasar itu biasanya harus nunggu agak lama, karena saat-saat kayak gini nih, kalau masih baru-baru ini ketutupan sama aditif seperti dulu ketika penulisnya Pak Motul multi power, ketika nyoba oli sing halus pisan niku kayak Adnock, kayak Delta Loop Adventure, kayak mobil super, itu halusnya mesin nggak begitu ketahuan kalau dari bahan dasar. Jadi saat awal-awal gini aditifnya yang menutupi itu. Nanti kalau sudah sekitar 300 ya, atau 100 bahkan ya, 100 km baru apa jenenge, aditifnya itu bukan, bahan olinya itu baru mulai ketahuan. Oh kayak gini karakternya. Makin lama makin gak ada tenaganya ya, makin lama makin gak ada tenaga. Iya, makin lama makin gak ada tenaganya. Tenaganya tadi lewat sini dengan sekarang terasa ada bedanya ya. Sekarang ini biasanya kan diputer gas dikit gini sudah enak, jalannya udah narik. Ini enggak, jadi ya ini bikin kotor ruang bakar. Penulis nggak akan pakai margarin mulai sekarang. Jadi mulai diisi Pertalite ini penulis nggak akan pakai margarin lagi. Nanti ditunggu habis, tunggu tinggal 1 bar diisi Pertalite. Setelah itu review aditif lagi, review aditif bensin ya. Nggak ada tenaganya loh. Wah habis ini kayaknya bener kayak Amsoil ya sifatnya ya. Licin, licin, tapi sentakannya hilang ya. Gak ono tenaganya blas. Entah lagi kalau gara-gara Pertalite ya. Ini kan penulis sebelumnya campuran margarin, ini diisi Pertalite tok tanpa margarin. Jadi ruang bakar makin kotor ya. Tenaganya wis gak koyok wingi ya, ketika ya selain masih ada Pertamax-nya juga ada margarinnya. Tapi ya sekali lagi wis oponoe lah. Ini nanti penulis tambahkan aditif yang penulis punya, kayaknya PRF turbo masih ada, Klinosnya masih ada. Itu yang bakal penulis coba. Minyak kayu putih mungkin penulis nggak akan pakai minyak kayu putih yang dijual di
bukan minyak kayu putih yang dipakai untuk bayi ya. Penulis coba cari yang murni dulu ya. Tapi kalau dari penelitian masalah ya, kalau dari penelitian rasio ideal minyak kayu putih adalah ukurannya persen. Kalau nggak paham persen, bensin 1 liter itu adalah 1000 ml. 1%-nya 1000 ml adalah 10 ml. Kalau nggak paham 10 ml ukurannya apa, itu adalah satu botol Klinos itu 12 ml. Jadi kalau mau nuruti yang berdasarkan dari universitas, untuk meningkatkan tenaga motor itu butuh satu botol Klinos isinya minyak kayu putih. Segitu. Kalau minyak kayu putih murni mungkin harganya sekitar 30 ribuan lah ya, 30 ribu kemahalan, mungkin 20 ribu lah itu, 20 ribu untuk 10 ml. Itu untuk campuran 1 liter. Jadi bensinnya nanti kalau pakai Pertalite, rego bensinnya jadi Rp27.650. Larang gitu ya. Entah mengapa ada yang mengaku pakai 1 tetes 2 tetes per liternya oke ya. Wah iya ya, tenaga sama sekali nggak keluar ini ya. Wes fake gak ono tenagane wes. Wes apa lagi? Kayaknya itu udah itu ya. Detail-detail lain soal API-SN, API-SJ, terus jasunya MA. Aneh ya, nggak ada tulisannya MA1 atau MA2. Jaso MA nanti penulis cek lah apa di daftar terbaru BM1 PC1000 itu masuk atau enggak. Kalau SNI-nya ya mustahil lah ya, cuma tempelan, nggak ada logonya. Gak enak ternyata nih. Jadi kalau asli kan pasti ada logo apinya ya. Dan BM1 nggak ada. Ya wis lah. Ya wis gitu aja. Nanti penulis teruskan lagi, akan review lagi kalau sudah ya lebih dari 100 km. 100 km itu ya 3 hari. Sudah gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.